Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita membaca 4 rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya. Maka kita masih dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh, Bapak Ibu pengurus dari AISEP, yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Hidayah Allah untuk menyampaikan kajian yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan insya Allah pada siang hari ini kita akan masuk ke tema mengenai sholat. Kenapa sholat? Yang ini kajian udah sering saya ulang, mungkin 3 atau 4 kali saya selalu kita sampaikan lagi mengenai sholat, sampaikan lagi mengenai sholat. Menurut siapa yang bisa Ibu Yanti ada? Ini aja nggak apa-apa. Wah, ini aja, siapapun boleh lah, di-unmute aja Bu. Video. Ya, siapapun boleh ya. Oke, Siap. kenapa harus sholat? Nah, biasanya gini, kalau kita belum tahu pentingnya suatu tema pengajian, belum Urgensi ya. tahu pentingnya apa sih kita harus ketemu pada siang hari ini, siang-siang harusnya bisa istirahat gitu kan. Yang Kita enaknya tidur, Ustaz. enaknya juga tidur gitu kan, leye atau nonton ini kan, siang hari nonton TV, kenapa? Pentingnya di sini supaya kenapa? Pertama, ada keseriusan untuk mengikutinya. Yang kedua, begitu tahu pentingnya, praktek. Jadi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar, oh iya benar, tapi akan dipraktekkan. Kenapa? Ya. Karena kita tahu pentingnya. Oke, sekarang kenapa harus sholat? Yang pertama kali dihisap itu sholat. Nah, pertama kali dihisap itu adalah sholat. Sholat. Ibaratnya, besok kita ujian fisika. Harusnya hari ini kita belajar apa? Fisika dong. Fisika dong. Belajar bahasa salah? Nggak salah. Tetapi fisikanya harus mantap dulu. Yakin dulu, pede, baru belajar yang lain. Nah, yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Berarti tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar perdalam, yakin, plus, saya sudah siap. Insya Allah salat saya sudah semakin membaik. Nah, itu. Jadi, yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Nah, kemudian, yang kedua, kenapa harus sholat? Coba saya share lewat ini ya.
QS 29 ayat 45. Ini bisa langsung send. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. 29 ayat 45, Ustaz. Iya, coba saya tutup aja yang ini berarti. Share screen-nya jangan pakai ini. 29 ayat 45. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi, pertanyaannya, ada nggak ibadah yang lebih utama ketimbang sholat? Tidak. Ayo. Tidak ada ibadah lain yang lebih penting ketimbang sholat, lebih utama dibandingkan sholat. Dua. Yang ketiga, apa pentingnya sholat? Hadis Tirmizi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan menjadi baik. Sholatnya buruk, ibadah yang lainnya pun akan menjadi buruk. Artinya apa? Kalau sholat kita baik, maka seluruh kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan karena Allah tentu akan baik. Ya. Kalau sholatnya buruk, berarti bangun tidur sampai tidur lagi, siap-siap aja buruk sudah. Sholatnya baik, insya Allah akan bebas dari hisab. Mohon maaf, insya Allah akan bebas dari siksa kubur. Nah, dari 3 poin tadi, penting nggak sih kita mempelajari sholat? Penting sekali, Ustaz. Baru-baru saya mendengar tetangga saya ngomong, udahlah Pak Teddy, sholat kita kan gini-gini aja dari dulu. Saya diam. Saya senyum, oh ya gitu kan. Nggak usah lagi, udah begini-gini aja. Nah, kalau mau begini-gini ya sudah siap-siaplah begini-begini saja. Makanya hidupnya begini-begini aja, Ustaz. Begini-begini aja. Itu dia poinnya. Astagfirullah. Kita lebih condong, lebih cenderung sholat itu dititik beratkan sebagai kewajiban ya. Betul. Jadi kita melakukannya hanya menggugurkan kewajiban. Aduh. Padahal tadi jelas, sholatnya baik, ibadahnya baik. Sholatnya baik, rumah tangganya harmonis. Sholatnya baik, maka ekonomi rumah tangganya, ekonomi dia akan baik. Sholatnya baik, maka insya Allah kesehatannya pun akan baik. Berarti, Bapak Ibu yang sekarang ini, mohon maaf, masih banyak masalah, atau masalahnya nggak selesai-selesai. Poin pertama, perbaiki dulu sholatnya. Ya. Nah, ini sama. Waktu awal saya bergabung dengan Majelis Allah, saya ketemu dengan Bapak Guru Antono, saya bilang, Pak Guru bilang, Pak Teddy harus perbaiki sholat. Oh, insya Allah Pak Guru, saya sudah sholat 5 waktu. Maka 5 waktu itu di masjid berjamaah, saya bilang. Dan seringkali, saya sempat beberapa kali itu, 40 waktu berturut-turut tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Itu takbir pertamanya imam. Jadi 40 waktu itu kurang lebih sekitar 8 hari ya. Saya kejar itu targetnya. Berarti saya sholat dong, asumsi saya kan. Tapi anehnya, kenapa kok kehidupan saya makin susah, ekonomi makin carut marut.
yang tadinya cukup ya mencukupi lah, cukup lah gitu. Artinya ada kendaraan, mobil punya beberapa unit, gaji juga besar, cukup besar. Tapi begitu saya perbaiki sholat, loh kenapa nih sih bilang gitu kan? Malah ekonomi makin menurun, makin baper, makin sensitif. Saya curiga, nih apa salahnya di mana ini? Dia bilang gitu kan. Inilah dia. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasa sholat, silahkan. Tapi, nah katanya sekarang, Bapak Ibu yang hadir di sini, kok saya tanya sudah sholat? Sudah, sama seperti waktu itu Pak Guru tanya ke saya, Pak Tadi sudah sholat? Sudah. Coba, coba kita lihat ciri-ciri orang yang sholat. Nah, gitu. Kalau betul sudah masuk ciri-ciri yang orang yang sholat, nah, berarti udah benar. Tapi kalau belum, nah, berarti ada sesuatu dalam sholat kita yang perlu kita perbaiki. Apa ciri-ciri orang yang sholat? Ya, saya buka. Ini harus kita share nih. Nah, buka kan? Ya. Ayo. Surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 sampai 22. Silakan Bu Yanti bacakan. Kelihatan ya di screen? Kelihatan. Ya. Ciri-ciri orang yang sholat. Apa cirinya? Yuk, bacakan Bu. Ayat berapa, Ustaz? Ini tinggal bacain aja Bu di screen-nya. Oh. Al-Ma'arij, iya kan, 170 ayat 19 sampai 22. Sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa. Nah, ya kan? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Mengeluh, aduh, susah bener sih hidup gitu kan. Kenapa masalah nggak selesai? Ayatnya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Lanjut. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Jadi pelit, jadi kikir kalau dia dapat rezeki, dapat harta. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti kalau sholatnya sudah sesuai dengan apa yang Allah maksudkan, dia tidak akan mengeluh. Walaupun ditimpa kesusahan. Dia tidak akan menjadi kikir. Walaupun diberi kelebihan, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau, mohon maaf selama ini kadang-kadang masih suka mengeluh, kadang-kadang ada pelitnya keluar, berarti yuk perbaiki sholat. Saya sudah sholat 5 waktu. Sholat sunnah pun saya lakukan. Nah, ini dia poinnya. Ini yang kita bahas sekarang. Kalau yang sholatnya masih bolong-bolong, ya kita anggap masih bisa kita terima lah ya. Sholatnya bolong-bolong gitu loh. Wajar. Masih suka mengeluh. Tapi kalau sholat, kita sudah sholat ternyata kehidupan masih begini-begini aja, berarti ada sesuatu dalam sholat kita yang harus kita perbaiki. Atau pertanyaan gini, ayatnya yang salah atau sholatnya sih yang perlu kita perbaiki? Kok seperti ini? Masa nyalain ayat, Ustaz? Masa nyalain ayat? Nggak mungkin kan? Sama, Bu, ini. Temponya saya bilang gitu juga. Betul. Pak Guru, saya udah sholat 5 waktu, tapi kok ekonomi saya makin coret marut, makin sensitif, makin baper, makin nggak nyaman lah hidup ini kan, makin gelisah. Berarti ada yang nggak beres kan? Oke, Pak Guru bilang gini, Pak Teddy, coba buka surat Al-Maun ayat 5 dan 6. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang yang sholat. Orang nggak sholat sih wajar celaka. Ini tapi yang celaka orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Ayat berikutnya, yaitu orang yang lalai
di dalam sholatnya. Dalam hati saya bilang begini, saya nggak lalai kok, orang saya 5 waktu di masjid, sholat sunnah saya lakukan juga, kayak lalai di mana? Dalam hati gitu kan. Kayaknya Pak Guru tahu gitu kan, muka saya muka agak komplain gitu. Muka denial. Bukannya, sholat kok muka gitu kan. Sama mungkin yang hadir di sini, kan saya udah sholat kok. Betul. Coba dilihat tafsir Ibnu Katsir. Pak Guru, Pak Antono bilang seperti itu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kategori lalai itu bukan hanya menunda-nunda sholat, tetapi ada 3 kondisi. Pertama, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan, alias tidak khusyuk. Yang kedua, dia sholat tapi tidak sesuai dengan syarat sah rukunnya sholat. Yang ketiga, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Ada saja masuk kategori 3 tadi, berarti masuk kelompok orang yang lalai. Kalau lalai berarti celaka. Tapi saya yakin yang hadir di sini pasti nggak ada masuk ke 3 kelompok ini ya. Pasti udah khusyuk, nggak jalan-jalan, pasti sesuai rukun sholat. Kayaknya masih ada yang satu tuh, Ustadz. Atau jangan-jangan sama dengan saya. Oke, kita runut dulu dari yang paling gampang, ya. Dari yang paling ini dulu, yang nomor 3 dulu. Lalai, dalam arti menunda-nunda sholat. Bapak, Ibu yang masih menunda-nunda sholat, untuk saat ini, ayo paksa sholatlah di awal waktu. Jangan tunda lagi. Waktunya panjang, zuhur, entar. Jangan. Sholatlah di awal waktu. Ingat, saya tidak ingin dikategorikan lalai oleh Allah. Dia sholat. Dia nggak ada uzur ya. Nggak ada yang dia sholat zuhurnya, begitu mau sholat zuhur, atau masih sedang dalam sholat zuhur, udah azan asar. Itu kategori lalai nggak? Lalai. Atau ntar nanggung. Gorengannya masih ini nih, goreng dulu lah. Nanggung. Sebentar lagi, lagi rapat, lagi ini segala macam. Ingat, tidak ada ibadah yang lebih penting, lebih utama ketimbang sholat. Ya. Oke, berarti kalahkan semua kegiatan, kalahkan semua kesempatan. Utamakan kesempatan ini untuk sholat di awal waktu. 1. Oke, itu dulu poin yang istilahnya secara lahiriah tentu semua orang bisa tinggal niat aja ya. Keinginan, kemudian pasang niat, kalau saya nunda-nunda kategori lalai berapa celaka. Sudah sholat tapi celaka. Ampun kan, udah sholat tapi celaka. Oke, poin 2 dan 3. Oke, mari kita detailkan. Yang namanya sholat. Sholat itu kan secara definisi ya, jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita, jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita menghadap Allah. Kemudian kita menyampaikan bacaan sholat, di situ ada pujian, pernyataan, dan doa atau permohonan sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Setuju? Setuju. Jasmani kita menghadap ke arah kiblat, roh kita ya, roh kita menghadap pada Allah. Kemudian menyampaikan bacaan sholat, satu dalam bahasa Arab, di situ ada pernyataan pujian dan permohonan sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Oke. Sekarang, pada saat nanti dihisab di yaumil akhir, yang dihisab itu jasmani kita atau rohani kita? Rohani kita. Rohaninya, ruh kita sebagai terdakwa ya, yang akan diminta pertanggungjawaban. Jasmani kita, tangan, kaki, penciuman, pendengaran, dan lainnya sebagai saksi. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, ingat masalah. Allahu Akbar, kunci ketemu di sana. Kunci.
Kalau setiap sholat seperti itu, Allahu Astagfirullah. Akbar pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar jalan-jalan. Allahu Akbar pikiran jalan. Kalau sholat seperti itu, rohaninya sholat atau tidak sholat? Tidak sholat. Kalau tidak sholat rohaninya, nanti pada hari hisab nanti, itu malaikat itu senyum-senyum atau nyiksa? Nyiksa. Siap buat disiksa? Tidak. Nggak akan pernah siap, Ya, Ustaz. jangan ya Allah gitu kan. Oke, berarti yang sholat itu bukan hanya jasmani tapi ruhani. Kita pun harus sholat. Kenapa ruhani sholat? Karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya adalah ruh kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita harus mulai belajar bagaimana supaya fokus, pikiran tidak jalan-jalan. Bagaimana caranya? Nanti kita latihan. Makanya tadi saya bilang, sebelum mungkin ada yang belum mempersiapkan ya, tolong bagi yang sudah hadir di sini, siapkan sajadah, bagi yang memungkinkan. Bagi yang tidak memungkinkan, bikin titik lingkaran seperti ini. Ya, lingkaran bulat kita akan latihan fokus nanti. Bagaimana supaya pikiran kita tidak jalan-jalan. Bagaimana kita mulai mempergunakan fokus. Artinya kalau kita sholat menghadap Allah, ya tentu pikiran kita kepada Allah. Kan gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti, detailnya nanti pada saat kita praktek. Sholat jasmani menghadap Allah, jasmani menghadap ke arah kiblat, rohani kita menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan. Yang namanya menghadap. Saya ketemu Bu Aini, saya ngomong ke Bu Aini, harusnya tahu nggak apa yang saya omongkan, apa yang saya sampaikan? Harusnya tahu. Orang apa ngomong ngoceh tapi nggak tahu apa yang disampaikan. Koslet. Kayak kemarin ya, orang yang koslet. Masih ingat tadi. Konsisten. Jawabannya konsisten. Saya senang. Koslet adalah orang yang koslet, orang yang ngomong ngoceh tapi nggak tahu apa yang diomongin. Orang bicara tapi tidak tahu apa yang dia sampaikan. Pada saat kita sholat, kita menyampaikan bacaan sholat, kita menyampaikan kepada Allah. Pada saat kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya? Ini yang dipertanyakan oleh Pak Guru. Ayo Pak Teddy. Apa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah? Oh, hidup matiku. Oh, buka tuh inna sholati, kata Pak. Dia mau apa ya? Waduh, saya bilang. Mulai berkeringat setelah itu kan. Ditanya saat menghadap, ngomong tapi nggak tahu apa yang disampaikan. Nah, untuk saya nggak bilang koslet gitu ya. Berarti, wah, jangan-jangan saya jadi orang koslet. Berapa lama saya koslet? Ya udah, itu kepanjangan, kata Pak Guru. Yang singkat, pada saat sujud, subhana robbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Aduh, nggak tahu juga ya. Tapi saya yakin yang sini pasti tahu semua lah di bacaan sholat ya. Masya Allah. Atau jangan-jangan sama kayak saya. Kayaknya sih sama. Kayaknya 11-12 kata orang-orangnya. Ya inilah, makanya bagaimana sholatnya bisa sebagai penolong. Bagaimana sholatnya bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau dia aja apa yang dia sampaikan, nggak tahu. Ini dia. Ini yang buat salah satunya kenapa sholat kita tidak bisa khusyuk. Kita nggak tahu apa yang kita sampaikan, hanya sekedar ngikutin apa yang sudah kita. Mungkin dulu pada waktu masih kecil, waktu masih sering ikut pengajian atau mungkin tahu, tapi makin bertambah dewasa, ya kan, makin hafal, makin refleks, makin hilang. Jadi semua di luar kepala kan, di luar semua, betul. Jadi di dalam. Di luar semua. Ayo, nah mulai sekarang masukkan lagi. Bagaimana caranya
Mulai lagi buka buku, beli, atau tadi nanti saya share. Saya udah titip ke Dokter Endah arti bacaan sholat. Silakan nanti di print, nanti di grup WA akan di share arti bacaan sholat. Itu sengaja saya bikin dalam bahasa Indonesia, artinya supaya kenapa? Kalau itu bahasa Arab kan kalau ditaruh sembarangan kurang baik ya. Kan itu ada huruf Al-Quran di situ. Saya buat dalam huruf Latin. Di situ ada arti bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam. Karena kenapa? Yang namanya menyampaikan itu harusnya kita tahu apa yang kita sampaikan. Jangan pula kita masuk kategori, hai orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Surat An-Nisa 43. Ya. Hai orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Orang mabuk apa? Ngomong, ngoceh, tapi nggak tahu apa yang dia sampaikan. Lantas, apa bedanya dengan kita? At-tahiyatul mubarakatus salawat. Kita tidak tahu apa artinya. Sudah berapa lama kita mabuk di dalam sholat? Ya, Bapak, Ibu, mulai sekarang, yuk mulai. Siapkan, mulai tahu apa arti bacaan sholat. Supaya kita tidak termasuk kategori orang yang koslet, kata Ibu Aini. Ya aneh aja kita ngomong, kita menyampaikan kepada Allah, tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Ketemu manusia saja, kita tahu apa yang kita sampaikan. Ada yang mengelak gini, Bu Aini. Ya Pak Teddy, saya memang nggak ngerti. Tapi kan Allah tahu apa yang saya sampaikan. Lah yang sholat siapa? Gitu. Yang nyampein emang siapa? Gitu. Ada yang ngeles kayak gitu, ngelak kayak gitu, ada tuh. Allah kan maha tahu. Iya, Allah maha tahu. Tapi Ibu tahu nggak apa Ibu sampaikan? Ya nggak tahu. Aneh kan? Ngomong tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, berarti poin berikutnya kita harus tahu apa arti bacaan sholat. Mulai dari takbir sampai kita. Arti bacaan sholat tadi dibaca bukan sebelum sholat, tapi setelah sholat. Kenapa setelah sholat? Kalau sebelum sholat nanti sibuk mikirin artinya. Ya. Nah, jangan-jangan malah bisa jadi bilingual. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Batal sholatnya kalau sempat keluar bahasa Indonesia. Iya. Cukup setelah sholat, buka. Apa artinya? Nggak perlu dihafalin. Rekam saja. Nanti kalau ini Bapak sudah sholat, dia otomatis nanti akan menyampaikan, oh artinya ini. Oh maksudnya seperti ini. Oh sikap saya seperti ini. Oke, saya lanjut. Sholat, jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, pujian dan permohonan. Pujian dan permohonan. Surat Al-Fatihah. Ayat pertama sampai keempat itu memuji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil segala puji sampai dengan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Itu memuji. Kalimat memuji. Ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimat pernyataan atau kita bersumpah. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba memohon. Hanya kepadamu lah hamba minta pertolongan. Kalimat pernyataan. Jadi setelah memuji, ayat pertama sampai keempat, ayat yang kelima, pernyataan atau kita bersumpah. Hanya kepadamu lah ya Allah. Ya, gitu kan. Ya. Berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu kalimat apa? Permohonan kan? Permohonan. Memohon kepada Allah, sekadar ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Ya. Berarti dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 sikap atau 3 rasa. Sikap pernyataan, sikap memuji, 1-4, ayat 1-4. Kemudian sikap pernyataan dan sikap atau rasa memohon. Harusnya
pada saat kita membaca Al-Fatihah, itu kita sama saja rasanya datar atau beda harusnya? Harusnya beda. Harusnya beda. Yang namanya memuji. Ibu Aini orangnya baik sekali. Memuji. Tahu kan memuji? Ibu orangnya baik. Pernyataan. Besok saya pasti datang, Bu. Saya besok datang, Bu. Benar datang. Yeah. Permohonan. Bu Aini, tolong saya. Memohon kan? Berarti dalam Al-Fatihah harusnya sikap kita berbeda. Selama ini baca Al-Fatihah berirama. Datar. Irama iya. Pakai rasa nggak? Oh, iramanya lantunya bagus. Benar. Nah, itulah yang sama ini yang sholat hanya jasmani kita, suara kita saja. Padahal di situ ada yang namanya pujian, memuji Allah. Sikap memuji dong. Benar Allah. Pernyataan, benar. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta. Yeah. Permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah saya jalan yang lurus. Ini dia. Rasa ini yang harus ditimbulkan pada saat kita membaca bacaan sholat. Ada pujian, ada pernyataan, ada permohonan. Pada saat ruku, sikap apa itu? Sikap atau rasa apa yang harus kita timbulkan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apakah itu pernyataan, pujian atau permohonan? Pujian. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung dan terpuji. Memuji Allah. Timbulkan rasa memuji. Sujud. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sikap apa? Pujian? Permohonan? Pujian. Memuji Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dan terpuji. Berarti pada saat sujud ada sikap rasa kita untuk memuji Allah. Duduk di antara dua sujud. Sikap apa itu? Harap. Memohon. Rabbil firli warhamni wajburni. Kan gitu ya? Oke. Jadi pada apapun kondisi kita pada saat bersedekap membaca Al-Fatihah berarti ada 3 sikap di situ, pernyataan, pujian, dan permohonan. Pada saat kita ruku, situ ada sikap, ada pernyataan untuk memuji Allah, sujud juga memuji, kemudian duduk di antara dua sujud itu permohonan, memohon, meminta kepada Allah. Ya. Oke. Kita lanjut ke definisinya lagi. Yang namanya sholat, aktivitas sholat adalah jasmani menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, pujian, dan permohonan. Sesuai dengan rukunnya sholat. Ya. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus kan? Betul. Harus dilakukan. Kalau salah satu saja tidak kita lakukan, sah nggak ibadahnya? Tidak sah. Tidak sah, kan itu rukun. Di atasnya wajib tuh. Kalau wajib kan lawannya sunnah ya. Ini enggak. Rukun tuh harus. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya ibadah itu sah. Rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sah ibadah tersebut. Rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Bu ini udah tahu, yang lain? Ayo. Bu ini pasti udah tahu deh. Iya kan? Yakin saya udah tahu Bu ini rukun sholat. Ada berapa? Ayo. Rukun loh. Nah ini. Nah rukun aja nggak tahu gimana mau kita ini kan. Jangan-jangan saya nggak yang kita kerjakan tadi selama ini soal saya ada beberapa poin yang rukunnya saya nggak masuk. Makanya sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan jangan-jangan sholatnya bahkan menjadi celaka. Kenapa? Contoh saya tempo hari. Udah sholat berjamaah sekalipun, ternyata kok malah hidup malah nggak enak. Aneh kan? Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Rasul.
Bertolak belakang apa yang disampaikan difirmankan oleh Allah gitu kan? Itu dia. Rukun sholat ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo di chat. Tahu lah, ada ini yang hadir berapa orang nih? Pasti ada yang tahu. Rukun sholat ada berapa? 13. Betul Pak Dasril. Ada yang bilang 13, ada juga yang berpendapat 15 atau 17. Saya nggak permasalahkan itu. Kita nggak bicarakan di sana ya. Oke. 13 rukun sholat. Salah satunya ada disebutkan namanya tumak ninah. Tumak ninah itu apa Bu ini? Tumak ninah itu adalah tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, tenang, atau berhenti sejenak. Betul kan? Setuju ya? Tenang, tidak tergesa-gesa, berhenti sejenak. Karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti ada tumak ninah gerakan, ada tumak ninah ucapan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Coba saya jelaskan dulu mengenai tumak ninah ucapan. Pada saat kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu, berhenti dulu sejenak. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran saya jalan-jalan, pikiran kita jalan-jalan. Apa yang lakukan? Berhenti dulu, tenang dulu, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Selama ini, pikiran jalan-jalan, pikiran nganclong ke sana ke sini, Al-Fatihah selesai nggak? Selesai. Tuh. Karena tumakninahnya berhenti sejenaknya nggak dipakai. Pada saat baca mau Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran jalan-jalan, stop dulu, tenang, diam dulu, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Itu ya. Sekarang saya masuk ke tumak ninah gerakan. Tumak ninah berhenti sejenak di antara dua gerakan. Berarti dari takbir sampai bersedekap ya, berarti harusnya ada berhenti sejenak. Secara umum, orang sholat seperti ini kan. Allahu Akbar. Ada tumak ninahnya? Enggak ada. Padahal tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak. Berarti berhenti sejenak di antara dua gerakan. Pada saat apa? Pada saat takbir. Allahu Akbar. Saya ulang ya. Allahu Akbar. Jadi, tumak ninahnya dilakukan pada saat kita takbir. Oke, pada saat dari bersedekap menuju ruku. Orang selama ini kan langsung ya, Sami Allahu liman hamidah. Itu kan? Sami Allahu liman hamidah. Langsung turun kan? Ya. Nah, ada tumak ninahnya? Nah, Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada. Bagaimana caranya? Tegak dulu. Ya. Lalu Sami Allah. Kan ini ya, sorry, bukan dari bersedekap menuju ruku. Saya salah. Ruku. Oke. Berarti bersedekap menuju ruku.
Allahu Akbar. Baru turun. Saya kan nggak kan Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Kan gitu ya? Betul. Bagaimana caranya? Berdiri bersekap menuju ruku. Allah. Tahan sebentar. Baru turun. Hu Akbar. Nah, di sini nih. Dari ruku menuju sujud. Biasanya selama ini orang sholat kan, langsung sami Allahu liman hamidah. Turun kan? Ya. Bagaimana yang diajarkan oleh Pak Guru, guru kami Pak Antono, tegak dulu. Jadi begitu ruku, tegak. Baru sami Allahu liman hamidah. Baru turun. Saya ulang ya, tegak dulu, baru sami Allahu liman hamidah. Menurut Bu Aini, lebih sopan mana dengan tumanina atau tanpa tumanina? Dengan tumanina, Ustaz. Itu dia. Berarti tumanina itu adalah adab sopan santun kita menghadap kepada Allah. Ketemu dengan manusia aja kita pelan-pelan kan? Kok ketemu menghadap Allah gerasa gerusu gerubak gerubu. Oke. Praktek ini atau metode sholat ini saya sampaikan untuk sholat yang mufarid atau sholat sendiri ya. Sholat berjamaah nanti. Pasti ada, oh kok berjamaah kemana Ustaz? Nanti. Ini sholat sendiri. Bisa sholat tahajud, bisa ba'diyah qobliyah, duha, pakai sholat-sholat sunnah. Dilatih di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Coba saya share screen ya. Diagram sholat. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Oke ya. Kita lihat dari paling atas. Sholat. Karena yang sholat itu bukan hanya jasmani, berarti rohaninya pun harus sholat. Jasmani dan rohani harus sholat. Turun ke bawah. Pandang ke bawah. Karena sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti gerakan pun dengan tumak ninah, ucapan pun dengan tumak ninah. Tadi kita udah praktek. Ya. Memenuhi syarat rukunnya sholat. Oke, jelas ini ya. Tadi udah kita jelaskan. Masuk ke tabel di bawah. Di situ ada 1 sampai 7. Poin 1 sampai 7. 1 sampai 4 itu kita berlatih fokus. Bagaimana supaya pikiran tidak jalan-jalan pada sholat. Nah, poin 5, 6, 7 ini poin intinya bagaimana kita sholat mempergunakan rasa. Ya. Ya. Oke, coba saya perbesar biar kita fokus ke poin 1. Poin 1. Sholat itu harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Apa dasarnya? Surat 17 ayat 110. Saya bacakan artinya. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu. Pakai suara enggak, Bu? Bersuara enggak? Pakai. Oke. Jangan pula merendahkannya. Bersuara? Bersuara. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Bersuara? Bersuara. Berarti sholat itu tidak boleh di dalam hati. Harus bersuara. Lantas sekeras apa? Nah, lanjutkan oleh dijelaskan dari ayat berikutnya. Surat 7 ayat 55.
Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tetap bersuara, tetapi jangan terdengar di jamaah kiri kanannya. Cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga kita mendengar. Jadi jangan di dalam hati. Oke? Jadi mulai dirubah sekarang. Yang tadi dalam hati, coba ganti, rubah dengan dilafazkan. Atau disirkanlah kalau salat di sini ya. Jadi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Jangan sampai mengganggu jamaah kiri kanannya. Poin yang kedua. Salat tidak boleh menggunakan nafsu. Apa ciri-ciri nafsu? Di bawahnya itu tergesa-gesa, ingin cepat-cepat. Kenapa tidak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban itu adalah ruh kita, bukan nafsu kita. Ya. Lantas, bagaimana caranya supaya sholat tidak menggunakan nafsu? Ya nggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Itulah fungsi kantun tumaninahnya yang saya sampaikan. Coba kita cek sama-sama. Apakah selama ini sholat kita pakai nafsu atau enggak ya? Pada saat duduk di antara dua sujud, bacanya gimana Bu Aini? Rabbil fil warhamni Allahu akbar. Itu sholat pakai nafsu atau pakai rohani? Jawab dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Makanya sholat kita tadi sebenarnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lantas bagaimana caranya supaya nggak tergesa-gesa? Contohnya, Rabbil firli. Tenang aja, nanti dulu. Warhamni. Wajburni. Pasti ada yang komplain. Kalau gitu sholatnya lama dong Pak Ustadz. Ayo. Ya kan? Apa yakin di antara pasti ada yang ngomong seperti itu. Nah, ini lagi. Kalau ketemu dengan orang yang baik, Ibu ini inginnya cepat-cepat atau lama-lama Bu ngobrolnya, bincang-bincangnya. Orang yang baik pasti ingin lama-lama kan? Ketemu orang yang baik. Lama-lama, tenang. Itu kan asik gitu. Allah itu baik atau maha baik? Allah itu baik atau maha baik? Tuh lama katanya Pak Dasril. Allah itu baik atau maha baik? Allah maha baik. Harusnya kita ingin cepat-cepat atau ingin berlama-lama harusnya. Seharusnya. Ini harusnya dia. Lama-lama. Nah, kalau selama ini sholatnya cepat-cepat ketemu dengan siapa? Ya udahlah. Jawab sendiri nanti masing-masing ya. Ini dia. Ketemu orang yang baik, pengen lama-lama. Ketemu Allah yang maha baik gitu loh. Kok masih kompleks lama? Nah ini makanya nanti target dari semua metode kita ini adalah dia akan senang melaksanakan sholat. Itu yang paling bawah. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan, tapi senang. Bukan hanya kewajiban, tapi memang dia butuh dan dia senang gitu loh. Kok senang itu kan nggak kerasa. Tiba-tiba bisa setengah jam sendiri sholatnya. Yang tadinya 5 menit jadi 10 menit. Nikmat sholat itu. Ya tentu poin pertama, lakukan dulu poin-poin ini ya. Pertama harus bersuara. Yang kedua tidak boleh menggunakan nafsu. Pelan-pelan aja. Nah ini yang ketiga. Ini juga sering nih. Yang sering kita lakukan. Yang tanpa disadari maupun tidak disadari. Oke, anggota tubuh sebagai saksi. Kaki, tangan kita akan sebagai minta pertanggungjawaban sebagai saksi. Pada saat kita sholat, mata kita merem. Terpejam. Mata kita sholat nggak kalau gitu? Enggak. Kalau meram, pada saat nanti ditanya, mata, kata malaikat, apakah kamu sholat? Bisa jawab nggak? Ya kan? Ini dia poinnya. Berarti mata harus melihat, harus melek, kata orang Jakartanya. Jangan merem, jangan terpejam.
Iya. Bahkan saya pernah baca di salah satu mazhab menyampaikan kalau matanya tidak melihat ke titik sujud, sempat mengelak aja tuh batal sholatnya. Satu Oh, mazhab. Masya Allah. Saya nggak ulas ke sana. Tapi yuk kita berlatih. Berlatih supaya mata kita tidak merem. Berkedip boleh. Melihat apa? Nanti melihat titik sujud. Ya. Ya nggak apa-apa Bu, sambil nyetir ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti Ibu praktekkan. Ada yang tadi ibu-ibu sambil nyetir katanya. Oke, berarti poin yang ketiga, mata tidak boleh terpejam. Harus melihat. Melihat apa? Melihat titik sujud. Itu yang tadi saya ini buat latihan ya nanti ya. Siap. Oke, yang keempat, dalam keadaan sadar. Dalam keadaan Keadaan sadar. sadar. Oke, coba. Yang namanya dalam keadaan sadar seperti ini contohnya. Saya tutup dulu saatnya. Kalau saya dalam keadaan sadar, ya, mana tadi? Oh ini nih. Saya sadar. Ini apa yang saya lihat? Pada keadaan sadar, apa yang saya lihat? Titik. Oke? Saya Iya. salat. Ya, saya taruh kan? Saya taruh di bawah. Oke. Karena saya masih dalam keadaan sadar, apa yang saya lihat? Titik. Oke. Salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih sadar. Apa yang saya lihat? Titik. Titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih sadar. Apa yang saya lihat? Masih titik. Titik. Pada saat Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran saya jalan-jalan ke mall. Ngelihat sepatu. Berikutnya apa yang dilihat? Sepatu. Ini dia. Oke. Ini dia poin kita selama ini. Manusia tidak bisa berpikir di dalam waktu yang sama dua tempat yang berbeda. Lantas bagaimana caranya? Gimana caranya? Tuma nina, berhenti dulu. Baru lihat titik sujud. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan diterabas terus. Itu yang kita lakukan selama ini. Terabas. Pikiran masih jalan-jalan, Al-Fatihah selesai. Iya. Iya. Kayak begitu. Astagfirullah. Iya. Makanya sholatnya belum sesuai dengan ciri-ciri yang orang sholat apa. Kadang-kadang masih mengeluh. Udah sholat. Ya kan? Kenapa? Ruwet. Nah, ini dia. Sholat kita selama ini hanya sekedar memenuhi kewajiban. Iya. Bukan sholat yang bisa mempengaruhi hidup kita. Saya tanya sekarang. Yang benar, sholat mempengaruhi hidup atau hidup mempengaruhi sholat? Yang benar pertama dong. Ya, benar. Selama ini akan mempengaruhi hidup. Selama ini sholat kita terpengaruh karena terpengaruh oleh kesulitan baru tahajud ya. Masih mending kalau tahajud. Pikirannya kan pusing, sholat jalan-jalan. Iya. Marah, pikiran sholat nggak karuan, lupa rakaat. Padahal sholatnya baik. Ibadah lain pun baik. Berarti sholat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Sholat mempengaruhi hidup, bukan hidup kita mempengaruhi sholat. Kan? Iya. Oke? Nah, sekarang ayo kita praktek. Kita latihan fokus, poin 1 sampai 4 tadi. Karena posisinya sedang duduk, ya. Kita baca duduk di antara dua sujud. Rabbirfirli. Coba, apa? Warhamni. Rabbirfirli, warhamni. Wajburni. Warfahni. Warzukni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Yang pertama apa? Rabbirfirli. Bersuara tadi itu loh. Maaf. Yang 4 tadi kan. Oke. Berarti harus bersuara. Mulut bersuara, telinga mendengar.
Rabbil firli. Ya. Warham. Yang kedua apa? Tidak boleh Tidak boleh menggunakan tergesa-gesa. nafsu. Tergesa-gesa, Hmm. pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tenang. Rabbil firli. Warhamni. Ya, gitu. Wajibni gitu ya. Ya. Yang ketiga, Pak, mata melihat titik sujud. Hmm. Oke, fokus titik sujud. Yang keempat, dalam keadaan sadar. Jadi mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar dan pikiran sadar. Rabbil firli. Nggak usah bikin artinya dulu ya. Cukup Ya. sadar aja menyampaikan Rabbil firli warham, pelan-pelan aja. Wajibuni terus sampai selesai. Oke. Kita latihan. Bagi yang Siap. memungkinkan, silakan dilihat titiknya. Yang pertama, lihat titik sujud. Bisa lihat titik sujud? Ibu Bapak? Bisa. Ya tadi ya, yang ada sejadah, lihat buka sajadahnya. Karena ini latihan, insya Allah nggak apa, bagi yang sedang berhalangan tuh nggak apa-apa. Lihat ya, lihat titik sujud. Merem, jangan meram, berkedip boleh. Oke. Tenang dulu, ya, tenang. Lihat titik sujudnya, kemudian mulai baca Robbil Fili sampai selesai. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Halo, Ustadz. Ya, bagaimana? Fokus atau ada yang pikiran jalan-jalan? Yang masih jalan-jalan, Fokus. angkat tangan. Atau sudah bisa fokus? Fokus, alhamdulillah. Belum bisa fokus. Yang belum bisa fokus, misalnya kadang-kadang masih jalan-jalan. Pertama, jangan mikirin arti. Artinya nggak usah dipikirkan. Ntar belakangan mikirin arti. Yang kedua, biasanya itu kita kurang mendengar. Jadi masih kepengaruh oleh suara-suara yang lain. Mungkin agak dikeraskan. Nggak apa-apa untuk tahap awal ya. Rabbil firli. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar dan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Rabbil firli warhamni. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita masuk ke poin kelima, 5, 6 dan 7. Kok kesini lari? Salah. Oh, ini dia. Oke. Nah, poin 1 sampai 4 itu tadi kita berlatih fokus bagaimana supaya pikiran nggak jalan-jalan. Nah, inti sholat di sini sebenarnya. 5, 6, dan 7. Oke, kita masuk ke nomor 5. Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia. Allahnya memang sudah dekat. Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Allahnya memang. Tapi kita, nah itu dia. Lantas bagaimana supaya dekat dengan Allah? Salah satunya adalah dengan sholat khusyuk. Oke. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Rasa. Ya, rasa khusyuk kan? Rasa. Yuk, sekarang kita belajar mengenai rasa. Gula rasanya? Rasa.
Gula Gimana, Ustaz? rasanya, gula Manis, rasanya Ustaz. apa? Manis. Coba Bu Aini jelaskan, rasa manis Mm-mm. adalah Rasa manis adalah rasa ah, gula. oke, kita belajar mengenai rasa ya. Namanya belajar harus tahu kan. Oke, usul itu adalah rasa. Berarti kita harus belajar bagaimana sih mempelajari rasa, bagaimana sih apa sih pengertian rasa. Oke, kita ambil contoh. Gula Iya, rasanya manis. Coba jelaskan. manis. Rasa manis adalah ayam bisa. Rasa manis adalah Eh, ayo enak, Ustaz. gula. Itu bukan. Karena menjelaskan gini loh. Ikut-ikut Menjelaskan aja. gini. Hmm. Meja. Oh, kakinya ada yang 4. Oh, meja itu ada yang terbuat dari apa? Kayu. Kaca, ada yang kayu. Nah, itu ngejelasin kayak gitu. Sekarang, gula Oh, rasanya begitu ya. Aduh, rasa jelasin itu, ini deskripsikan, dijelaskan. Gula rasanya, deskripsikan ya, Ustaz ya. iya, orang mau belajar gimana? Harus tahu dulu dong bagaimana mendeskripsi. Gula rasanya, Manis rasa itu. manis Manis, itu Ustaz. adalah, Iya. ah, Manis itu legit. begitu. Bingung Ada jadi nggak? Oke, hanya ada nggak manusia kata yang yang bisa keluar. menjelaskan rasa di sini? Ayo. Nggak ada. Tapi Nggak kita ada. diperintahkan Allah untuk sholat khusyuk. Oh, itu tuh rasa. Lantas bagaimana caranya? Harus Nah, praktek. Nggak bisa nah. dijelaskan. Makanya kalau belajar sholat Mhm. khusyuk pakai buku, nggak bisa. Harus kita ketemu seperti ini, ya kasih Ya. jelaskan. Gini loh yang namanya memohon, gini loh yang namanya memuji. So, nggak bisa dideskripsikan. Hmm. Kenapa? Karena ini kita menjelaskan mengenai rasa. Rasa itu harus Hmm. dipraktekkan, dijelaskan. Dan dirasakan. Nah, dan dirasakan, dipraktekkan, dibuktikan. Oke. Siap. Sekarang ya, mulai kita masuk ke pendalamannya lagi. Rasa. Sholat tadi ada 3 sikap atau 3 rasa ya pada saat kita Ya, melakukan sholat. Ada berupa pujian, ada pernyataan, ada ada pernyataan, ada permohonan. permohonan. Pada saat tadi duduk di antara 2 sujud, Robbil fili warhamni, itu sikap atau rasa apa itu? Permohonan, Ustaz. Permohonan. Oke, saya tutup dulu ini ya, biar kita bisa praktek sama-sama. Memohon. Kita contoh. Yuk kita sekarang berlatih yang namanya memohon. Yang namanya memohon. Saya memohon ke Bu Aini. Bu Aini, tolong saya, tolong Bu. Pada saat saya memohon ke Bu Aini, ego saya rendah atau tinggi? Rendah. Serendah-rendahnya. Ya. Bersungguh-sungguh atau main-main? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh permintaan kita, permohonan kita dikabulkan. Kan gitu ya? Itu namanya mohon gitu kan? Betul. Ego kita rendahkan serendah-rendahnya. Kemudian bersungguh-sungguh, ya Bu, tolong saya. Nah, sekarang kita praktekkan. Bacaannya sama, masih Robil Fili, Warhamni ya, sampai selesai. Ya. Tapi ditambah, timbulkan, sebelum membaca, timbulkan rasa memohon. Timbulkan rasa memohon. Benar-benar rendahkan serendah-rendahnya. Ego kita serendah-rendahnya. Kemudian bersungguh-sungguh minta sama Allah. Mohon sama Allah. Kita mulai ya. Siap. Pertama, tetap mata melihat titik sujud. Kemudian, mulai ya, sesuai hitungan saya. Baca Robbil Fili dengan ego serendah-rendah kita turunkan dan bersungguh-sungguh minta mohon kepada Allah. 1, 2, 3. Mulai. Halo, Ustaz.
Bagaimana? Sedih. Nah, kok bisa sedih? Gimana ya Ruhaninya, Ustaz ya? itu dia. Iya. Selama ini mungkin kita sholat pernah sedih. Sedihnya itu karena kita sadar menyampaikan, ego kita rendakan, atau sedih karena mikirin nasib. Aduh, kok masalah nggak selesai-selesai. Enggak. Ayo, jujur. Ya Pakai kan? rasa Ustaz, rasa. Itu. Memohon gitu. Wah, sekarang ibu sedih, ada yang bergetar hatinya, Hmm. ya kan? Ada yang mungkin sampai nangis, ada yang merinding. Kenapa? Ruhaninya sudah mulai sholat. Ini yang dilatih Hmm. gitu loh. Ruh kita bisa sholat, ruh kita uh, bisa artinya ini sholat. Ruh itu kan sudah mengenal Allah ya sebelum kita dilahirkan kan? Betul. Kemarin. Ya. Berarti kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kajian minggu lalu, Iya. tentu kita harus menggunakan ruh kan, bukan mulut kita yang ngoceh, ruh kita yang menyampaikan. Ruh kita bisa menyampaikan kalau pertama nggak tergesa-gesa, pelan-pelan, Ya. cepat-cepat ruh nggak akan bisa nafsu itu. Kemudian kita tahu apa yang kita sampaikan. Oh ini memuji, oh ini memohon. Rabbil fili warhami. Coba pertanyaan saya minggu lalu saya tanya, mana yang lebih makbul? Doa di dalam sholat atau di luar sholat? Doa di dalam sholat. Semua pasti sepakat. Doa di dalam sholat. Coba lihat. Apa arti tadi? Rabbil fili. Ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajiburni, tutuplah aib saya ya Allah. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya hutang. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu ya Allah. Wahdini, bila saya petunjuk bagi yang pusing. Wa'afini, bila saya kesehatan ya Allah bagi yang sakit. Wa'fu'ani, ya Allah, maafkanlah saya. 8 doa yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang kita lakukan selama ini? Rabbil fili warhamni wajibuni warfakni, kan gitu. Betul. Yang namanya berdoa itu mana ya? Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Kasihanilah saya. Tutuplah aib saya. Tingkatkanlah derajat saya ya Allah. Bila saya rezeki. Atau ya Allah, ampunilah saya. Maafkanlah saya untuk aib saya. Atau sama itu kan gitu. Kan? Rabbi firli warhamni Ya wajibni. betul. Astagfirullah. Saat sangat Guru lagi. mustajab yang seringkali kita lupakan. Coba permohonan apa, permintaan apa yang nggak ada di 8 doa tadi. Semua ada kan? Wajib Betul. murni bagi yang punya masalah-masalah keuangan. Warfakni bagi yang pusing, banyak masalah. Wa'fu'ani, warzukni, wahdini, wa'afini. Berilah saya kesehatan. Ya Allah, berilah saya kesehatan ya Allah. Nah, saya cerita. Tahun lalu ada jamaah baru, dia di Bogor, konteks saya, Ustadz ada di mana? Oh, saya di Cibubur. Saya mau ikut kajian, boleh nggak? Boleh, saya bilang gitu kan. Datanglah suami istri. Nyata si ibu ini ada miom ya, sakit banget. Dia takut operasi. Sakit banget. Sebagai kok ibu ini kok kenapa agak nunduk gitu? Ternyata dia nahan sakit gitu kan. Kenapa Bu? Iya nih Pak Ustadz sakit. Oke yuk nanti kita praktek sholat ya. Saya bilang gitu. Saya ajarkan bagaimana sholat. Sama kayak gini. Belajar metode sholat. Nah, pulang sorenya pada maghrib lah dia pulang. Setelah itu besok paginya dia telepon ke saya siang. Besok harinya siangnya telepon. Pak Ustadz kok sakit saya hilang ya? Loh maksud ibu kenapa hilang? Iya Pak, tadi malam pada saat pulang dari pengajian di Cibubur, kata si ibu tadi, saya praktekkan. Jadi pada saat, ya Allah berilah saya kesehatan. Wa'afini. Wah, begitu bilang wa'afini, nangis dia. Benar-benar wa'afini, wa'afini, ya Allah, wa'afini.
Mohon apa yang terjadi? Sembuh tuh. Allahu Akbar. Itu dia. Kan udah sepakat. Doa itu mustajab di dalam sholat. Cuman kitanya aja nggak manfaatkan. Yang namanya Kalau orang cari memohon itu sikapnya harus benar dulu dong. Nah, Tenang, Ustaz. nggak tergesa-gesa. Dan tahu dong apa yang diminta. Paham kan? Dan pakai rasa bener-bener gitu kan. Ego direndahkan. Perlahan-lahan. Bersungguh-sungguh. Ini dia. Yuk, praktek. Ingat, sholatnya baik, ibadah yang lainnya pun akan baik. Apa itu ibadah? Seluruh kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah namanya ibadah, sekiranya dilakukan karena Allah. Niat karena Allah. Sholat kita baik, tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Nah, pertanyaan kemarin nih dari Bu Yanti. Pak, kalau saya saat ini diuji dengan kesenangan, bagaimana supaya nggak tergelincir gitu kan? Biasanya kan orang kalau senang kan lupa ya. Betul. Saya tanya ke Bu Aid, kalau sholat kita benar, Allah akan mencegah kita jadi hal yang salah nggak? Mengejar kejemungkan nggak? Walaupun kondisi lagi enak, lagi enjoy, lagi happy. Ayo. Tentu. Itu dia. Nggak usah khawatir. Kalau memang sholat kita baik, Allah berjanji. Allah akan mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Kita akan tercegah. Namanya tercegah itu adalah tidak mengerjakan dan juga tidak terdampak. Itu namanya mencegah gitu kan. Mencegah itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Sholatnya subuh baik. Ya sholat subuh. Berarti kalau sholat subuhnya baik, yang namanya mencegah dari subuh sampai zuhur, berarti dia tidak akan mengerjakan, dia tidak akan terkena pekerjaan keji dan mungkar. Dia sholat subuh berjamaah gitu kan. Jam 10-nya bohongin orang. Jam 11 korupsi. Nah itu sholat nggak seperti itu? Walaupun jasmaninya sholat ya. Sholat yang belum sholat. Itu dia. Makanya kita lihat orang, ibadahnya luar biasa, tapi kok seperti ini ya sikapnya, kelakuannya. Kenapa? Karena hanya fisiknya saja yang sholat, ruhaninya tidak sholat. Dia sholat tidak pakai rasa. Orang melihat dia alim, bolak-balik gitu. Tapi apa tolak ukurnya tadi? Nggak berkeluh kesah, nggak kikir. Itu kan ciri-cirinya. Oke. Sebelum saya buka sesi pertanyaan. Untuk yang berjamaah bagaimana? Nah, kalau ini kan soalnya jadi lama ya. Betul. Artinya kalau berjamaah kan tergantung imamnya. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Imamnya ruku, jamaahnya, makmumnya harus ruku. Jangan mentang-mentang udah belajar gini, wah saya terus baca Al-Fatihahnya. Oh, imamnya sudah sujud. Enggak, salah itu. Ikuti. Walaupun Al-Fatihahnya belum selesai, ruku ya udah ruku. Baru sekali. Subhana Robial Azimi wa bihamdi. Imam udah bergerak. Tuh dia. Yang pertama. Kalau berjamaah berarti ikut imam. Poin yang kedua, pada saat kondisi darurat bagaimana? Misalkan lagi di bandara, mau buru-buru gitu ya. Habis itu juga lagi di mall, ditungguin orang yang lain, musolanya kecil misalkan. Ada hal yang mendesak, lakukanlah yang wajib-wajibnya saja. Doa iftitah nggak perlu, nggak usah. Itu kan sunnah Al-Fatihahnya. Pada saat ruku cukup 1 kali saja. Pada saat sujud cukup 1 kali saja. Tapi tetap dijaga tumak ninahnya. Tetap dijaga rasanya. Iya. Itu dia. Selama ini kita kan cenderung ke quantity ya, ke jumlah ya. Oh saya sudah sholat tahajud 12 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Bingung cepet-cepet. Nggak tahu apa yang disampaikan. Duha 8 rakaat. Saya tanya sekarang, mana yang lebih baik?
8 rakaat cepet-cepet atau cukup 24 rakaat tapi tumanina sadar. Masya Allah. Yang lebih baik adalah 8 rakaat tapi tumanina. Nah, itu yang paling baik. Nah, untuk tahap awal, yang namanya orang baru belajar sepeda, kan pelan-pelan dulu kan, ya enggak? Jangan langsung ngebut, jatuh dia. Memang harus berlatih. Selama ini sholatnya ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya udah, mulai dapat metode ini, mulai dilatih. Ya. Latih saat apa? Pada saat sholat sunnah. Nanti, walaupun imamnya cepat, kalau kita sudah terbiasa terlatih, tetap bisa husuk kok. Pikiran nggak jalan-jalan, masih bisa juga rasa kita timbulkan gitu. Tapi bagaimana? Latihlah pada saat sholat sunnah. Gitu. Siap. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada yang raise hand sebetulnya barusan, Ustadz. Oke, raise hand. Silakan. Bunda. Mana, Bun? Nah, Bunda Aufa. Bunda Alfa, silakan. Saya unmute ya. Tafadhol, Bun. Tinggal diklik unmute-nya. Tanda mic-nya ditekan, silakan. Ya, sudah terbuka nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bun. Sudah sehat selalu ya, Ustaz ya. Amin. Ustaz, selama ini saya masih ada 2 pertanyaan, mungkin maaf ya Ustaz. Yang pertama, saya menunda-nunda sholat, tapi bukan berarti menunda banget ya dok, Ustaz. Jadi saya tuh suka pengen berjamaah, tapi anak-anak saya suka lama gitu ya. Suruh sholat, suruh wudhu cepat atau apa gitu ya. Dia malah santai dulu apa dulu gitu. Tapi selalu pengen berjamaah, akhirnya nunggu anak sampai nunggu 15 menit atau 20 menit gitu. Baru bisa berjamaah. Apa itu sama-sama dengan lalai apa enggak gitu Ustaz ya. Terus yang kedua, ini masih belum mengerti dengan jangan diartikan gitu Ustaz ya. Oh ya, sedangkan saya masih bisa lalu mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang gitu ya. Oke. Ya. Nah, tapi dalam hati kan Ustaz, jadi sambil masalah jalan-jalannya itu jadi meresapi sibuk mikirin arti jadinya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Terus iya, paham. Itu nggak akan bisa khusyuk, Bu. Oke, paham. Jelas. Sambil jalan-jalan mikirin kasih sayang Allah gitu. Allah Maha Rahman, berarti kita sambil ngebayangin kita sehat, masih bisa sholat. Nah, seperti itu gimana nih Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz. Baik, makasih. Oke, Bunda. Gini, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Dengan yang selama ini tata cara Ibu lakukan nggak berubah kan? Anaknya wudhunya lama, akibatnya kita pun sholatnya jadi lama. Nah, coba dirubah. Coba dirubah, kitanya dulu. Walaupun mau berjamaah mau enggak, set 4 wudhu dia ini siap di awal waktu. Jangan tunda. Kan hanya sebentar, ya. Itu nunda enggak? Kan hanya sebentar itu nunda. Coba praktek ini. Ingat, sholatnya baik, ibadahnya pun akan baik. Sholatnya baik, itu anak akan berubah nggak nantinya? Buktiin deh. Insya Allah. Buktikan. Jadi kita dulu Ustaz ya. Nah, ganti. Yang toh selama ini taruhlah dengan metode A misalkan gitu ya. Setelah Ibu lakukan dengan cara selama ini kan nggak ada perubahan nih. Tetap seperti itu. Coba lakukan seperti ini. Niatkan, saya akan sholat di awal waktu. Saya nggak mau nunda sama sekali ya Allah. Itu dulu poin pertama. Niatkan. Nanti kita lihat apa efeknya. Tapi kan nggak berjamaah, coba praktek dulu. Buktikan nanti apa yang terjadi. Nanti ada testimoni ya, saya ceritakan. Poin yang kedua. Ini dia. Selama ini kesalahan kita adalah mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Nah, kalau seperti itu namanya bilingual, mengartikan bukan. Tapi kita paham apa yang kita sampaikan. Paham apa yang kita sampaikan. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum, Bu Aini. Langsung jawab kan? Waalaikumsalam. Kenapa? Tahu artinya kan? Tahu artinya, betul. Paham, bukan mengartikan.
Bukan mengartikan, tapi paham, oh ini memuji Allah. Oh masih memuji Allah. Itu Bu ya. Ganti, jangan pikiran artinya, tapi sikap, oh ini memuji. Itu dulu Bu, tahap pertama ini. Sikap. Masih memuji, oke. Oh masih memuji juga Ar-Rahman. Malik Yaumiddin memuji. Iya karena pernyataan, sikap pernyataan. Bersumpah, iya karena iya. Memohon, ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu, bukan mengartikan, tapi kita paham apa yang itu maksud ayat. Ya, arti betul harus tahu. Kenapa? Itu untuk menentukan sikap. Kalau kita nggak tahu subhana rabbiyal azimi apa artinya, nggak tahu dong itu memuji atau memohon, ya kan? Atau itu pernyataan. Tetap harus tahu, tapi sikap rasa itu Bu yang ditimbulkan. Rasa memuji. Jelas Ibu? Baik. Bunda? Yang dia mengartikan ya, tapi sikap atau rasa kita rasa memuji, oh ini memuji nih. Bukan kemudian pada saat sujud, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, Engkau ya Allah, Maha tinggi dan terpuji. Bukan, itu nggak akan kusuk nantinya. Malah kalau sempat terucap bahasa Indonesianya batal sholatnya. Hati-hati. Tapi memuji, bagaimana? Oke, sekarang kita praktek ya. Masih ada waktu. Oke, sekarang. Pendalamannya. Coba sekarang kita latihan. Ada pertanyaan nggak sih Bu yang lain? Ada Ustadz. Wah ada ya. Beberapa Ustadz. Afwan Ustadz, bukankah tumaninah itu berhenti sebentar dalam gerakan sholat? Bukannya berhenti di antara bacaan? Ini dari betul. Oke. Ini yang sering diperdebatkan. Pak Ustadz, yang namanya tumaninah itu kan berhenti sejenak di antara dua gerakan. Saya tanya sekarang. Sholat itu gerakan saja apa ada ucapan juga? Ada ucapan. Itu dia. Gerakannya udah tumaninah. Begitu. Bacanya Rabbi fili warhamni wajibuni warfaqni warzuqni. Kayak orang maraton. Silakan debat saya kalau itu salah. Saya sempat rame nih di salah satu pengajian off air. Pak Ustadz, itu kan namanya tumaninah gerakan. Saya tanya sekarang, sholat itu hanya gerakan saja atau ada ucapan juga? Ada perintahnya, perintahnya gini, coba lihat ayatnya. Tumakninah itu sholat. Sujud, tumakninah pada saat sujud. Gitu kan perintahnya kan? Tumakninah pada saat ruku. Lihat nih, 13 itu. Nanti buka di YouTube, lihat. Tumakninah sujud. Tumakninah sujud tuh, pengertian tumakninah sujud hanya gerakan sujud atau ada ucapan di situ? Ada ucapan. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Subhana Rabbiyal. Diresapi. Pak, ya namanya memuji. Masa memuji gini? Gua ini orangnya baik. Gua ini orangnya baik. Gua ini orang yang baik. Atau gini? Gua ini orangnya baik. Itu aslinya kita artinya sekarang sholat tuh begitu. Itu dia lah. Memuji orang aja malah lucu kan? Ibu orang yang baik. Ibu orang yang baik. Ibu orang yang baik. Subhana Rabbiyal. Kan gitu jadinya. Kalau fungsi tadi berhenti sejenak enggak kita pakai. Kalau yang namanya berhenti sejenak itu hanya untuk gerakan. Ini efek. Ya kan? Pantas nggak kita memuji gini? Memuji orang aja, ibu orangnya baik, ibu orangnya baik, atau gini, ibu orangnya baik, ibu orangnya baik. Kan gitu kan harusnya. Memuji Allah, iya ampun. Ayo, ini ada pertanyaan dari Pak Dasril nih. Bagaimana cara mengajarkan anak sholat agar tumanina Ustadz? Mereka sholat bagai kilat. Kemudian dia takut kepada kita, bukan kepada Tuhan. Oke. Galak sih Pak Dasrilnya mungkin. Tuh. Setuju nggak anak itu mencontoh orang tuanya? Setuju banget Ustadz, jadi batuk. Satu batuk dia. Mungkin nggak anak kita kilat kalau kitanya tumakninah? Pelan-pelan. Ya. Jawab sendiri deh kalau gitu Ustadz. Kalau sholat kita sudah sesuai, anak kita nanti dibikin cepet sholatnya kilat atau jadi baik oleh Allah. Ingat janji Allah. Sholatnya baik, ibadahnya pun baik. Sholatnya baik, berarti keluarganya akan menjadi baik. Baik. Ayo. Termasuk yang menunda-nunda tadi ya Ustadz ya. Itu kita duluan aja nih. Tanggung lah. Saya sih nggak nunda, maaf ya Bun. Saya nggak nunda. Tapi kan saya sebenarnya gini, gitu. Di antara kita masih seperti itu. Saya sih nggak nunda, tapi masih pakai tapi kan. Nggak ada tapi. Contoh, ini aja.
Ibu ini diundang, taruhlah diundang siapa? Gubernur lah ya. Ibu datangnya itu entar-entar. Oh, just in pas, time dong. 15 atau sebelum menit waktunya sebelum udah datang. Jangan-jangan sebelum waktunya udah datang kan. Betul, Ustaz. Diundang oleh yang orang kita hormati saja. Kita datangnya di awal, tepat waktu minimal. Bahkan sebelum jamnya udah siap-siap kan. Diundang Allah gitu loh, dipanggil Allah. Masa masih entar aja, gitu loh. Ya. Yang maha-maha itu loh. Itu aja kalau bersana. Pantas enggak? Dari sisi kepantasan aja sudah. Makanya kategori lalai itu sebenarnya bukan hanya sekedar menunda sholat. Menunda itu juga bukan maka celakalah orang yang sholat. Ya itu dia. Udah sholat, kenapa kategori celaka? Yaitu sholat dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat dia tidak sebagai penolong. Al-Baqarah 153, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat sebagai penolong kita dunia dan akhirat. Sholat itu mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Oke, kita lebih sering sedih kalau keinginan kita nggak terlaksana. Begitu kan Bu ya, keinginan kita nggak tercapai. Betul. Ibu pernah dengar ada yang sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Udah dengar saat itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke. Pernahkah sedih? Kayak gini. Apakah ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Apakah keinginan kita lebih baik daripada... Enggak kan? Dunia dan seisinya lebih baik lah. Betul. Nah sekarang, pernahkah sedih? Oh saya, kenapa yang enggak sholat 2 rakaat tadi ya? Padahal itu ada lebih baik daripada dunia sisi. Sholat 2 rakaat itu sunahnya saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Iya. Ya kan? Itu ada yang resen lagi menyesal kan? Gitu maksudnya menyesal ya Ustaz ya. Itulah. Kita kan cuek-cuek aja kan, nyantai-nyantai aja kan? Benar nggak? Iya. Betul. Iya, gitu loh. Oke. Udah jam 3:05, udah lewat 2 menit. Ada yang bertanya? Satu lagi pertanyaan, silakan. Nanti ada yang resen. Biar nggak silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Nah, sepertinya lagi pada merenung ini Ustadz. Ya udah. Yuk kita latihan. Oke, kita latihan dulu ya. Sekarang gini, sebagai penutup, tadi kan sudah kita berlatih duduk dan antara 2 sujud ya. Betul. Berdoakan permohonan. Sekarang kita berlatih surat Al-Fatihah, tapi dengan mempergunakan itu tadi ya, rasa ya. Rasa. Perlahan itu perlahan-lahan, bersuara, telinga mendengar, mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulut mengucapkan Bismillah, telinga mendengar. Kemudian jangan tergesa-gesa dan dalam keadaan sadar. Sadar dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai pakai rasa. Caranya gini. Nanti silakan dipraktekkan di gerakan-gerakan yang lain. Jadi, sebelum kita mengucapkan satu ayat atau sebelum melakukan kegerakan yang lain, itu perbaiki sikapnya dulu. Saya tambah satu lagi. Okay. Namanya kita hormat. Kita harus hormat nggak sih sama Allah? Rasa udah benar. Harus. Nah, timbulkan rasa hormat tadi sebelum ini ya, diawali sebelum sholat tadi. Jadi nanti latihannya sebelum baca surat Al-Fatihah timbulkan 2 rasa hormat. Kemudian mulai membaca surat Al-Fatihah. Memuji Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum tahu, cukup gini ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, nggak usah pikirin artinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai Malik Yaumiddin itu sikap memuji. Berarti timbulkan sikap memuji, baru Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Timbulkan lagi memuji. Alhamdulillah. Itu ya.
sampai dengan Malik Yaumiddin. Berhenti dulu, baru timbulkan sikap pernyataan. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Tenang, baru timbulkan rasa memohon, minta sungguh-sungguh sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita berlatih surat Al-Fatihah. Ya, mata boleh titik sujud, fokus, tenang, mata boleh berkedip. Sesuai hitungan saya, mulai baca surat Al-Fatihah seperti yang tadi saya contohkan. 1, 2, 3. Halo Ustaz. Bagaimana? Sedih Ustaz. Beda ya. Nah, beda, praktekkan Ustaz. sikap tadi, rasa tadi di setiap gerakan. Mulai dari siap-siap mau takbir, oke? Timbulkan rasa saya harus menghormat Allah. Yang namanya hormat kan tenang. Baru Allahu Akbar. Jangan baca doa iftitah dulu, tenang dulu, baru. Baca doa iftitah, terserah ya, macam-macam doa iftitahnya. Selesai doa iftitah, tenang dulu, baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Al-Fatihah selesai, diam dulu, baru surat pendek. Gitu terus. Coba dilatih. Dilatih. Jangan disambung. Coba dilatih. Nah, pada saat selesai baca surat pendek, baru kan kita mau ruku ya. Allahu Akbar. Begitu ruku, jangan langsung Subhana Rabbiyal Azim. Jangan, tenang dulu. Timbulkan rasa memuji. Baru Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Berdiri. Berdiri tegak. Tenang. Baru Sami Allahu liman hamidah. Tenang. Baru turun. Oh, nikmat nggak sholatnya? Ya kan? Nikmat Ustaz. Nah, itu dia. Walaupun yang kita baca ayat-ayat pendek, nggak kerasa kok tiba-tiba bisa 15 menit dia baca suratnya Al-Ikhlas sama Anas saja. Karena kita menikmati. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana sholat agar khusyuk bagi orang yang secara fisik tidak mampu berdiri? Oke. Khusyuk itu di luar apa di dalam? Ayo. Di dalam. Mau dia bisa berdiri mau dia duduk atau dia pun tidur, kalau ruhnya yang sholat, ruhani pakai rasa, bisa khusyuk nggak? Khusyuk. Bukan karena posisi fisiknya, bukan. Ruhnya ini loh. Bagaimana harus bisa sholat itu tadi? Jangan tergesa-gesa, pakai rasa. Walaupun dia posisinya duduk, tidur. Tetap nggak boleh merem ya Ustaz ya? Iya, poinnya itu tadi satu. Coba praktekin deh, jangan merem. Iya. Wah, udah masuk zuhur. Asar. Oke? Sudah asar? Ya. Sekiranya tadi yang disampaikan ada yang menyinggung Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin bahasa saya ceplos-ceplos, apa yang tersinggung, dimaafkan Bu Aini. Alhamdulillah Ustaz, disinggung. Syukran. Oke, sama. Dan juga ya, yang benar datangnya dari Allah, sekiranya itu salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.